Hadirin rahimakumullah, ulama jelaskan ini cinta yang bagaimana ini, begitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai apa Pak? Mengenai cinta ya. Ternyata cinta itu tidak sesimpel CINTA Pak ya. Makanya tuh penyair-penyair ngebahas cinta dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada habis-habisnya Pak yang namanya cinta dibahas itu ya. Jadi ulama jelaskan cinta itu ada dua. Ada cinta tabi'i, ada cinta akli atau ikhtiari. Apa itu cinta tabi'i? Cinta tabi'i itu cinta berdasarkan naluri Pak. Naluri. Seorang ibu cinta dengan anaknya, seorang ayah cinta dengan anaknya, anak cinta dengan kedua orang tuanya, suami mencintai istri dan sebaliknya. Ini cinta tabi'i Pak, tabiat, naluriyah begitu ya. Ini bukan hanya pada manusia, hewan pun mengalaminya. Singa itu Pak, seganas-ganasnya singa dia nggak akan memakan anaknya sendiri. Kenapa? Ada cinta tabi'i dalam dirinya. Kemudian yang kedua cinta akli Pak. Cinta akli itu disebut cinta ikhtiari, cinta yang mesti diusahakan. Maka cintanya kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu cinta akli, ikhtiari, cinta yang harus kita usahakan. Kalau kita nggak usahakan cinta kepada Nabi, ya nggak bisa cinta Pak. Ya gimana mau cinta, kita nggak pernah ketemu loh, nggak pernah berjumpa ya kan, nggak pernah dengar langsung nasihat-nasihatnya, nggak pernah ngelihat langsung bagaimana akhlaknya. Kalau tidak ikhtiar, ya nggak dapat Pak cinta itu. Karenanya cinta kepada Nabi mesti diusahakan. Caranya bagaimana? Ya dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, sejarah hidup Nabi, riwayat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perkataan nasihat-nasihat Nabi seperti itu. Sehingga kita akan kenal tahu betapa mulianya Nabi, lalu muncullah rasa cinta kita kepada Nabi. Makanya dalam aturan syariat itu ketika anak dilahirkan, yang pertama kali diajarkan adalah kalimat tauhid, kemudian kenalkan, ceritakan mengenai sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW sejak dini, bagaimana dia kenal dengan Nabi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seorang ulama ya dalam menjelaskan hadis di atas tadi ya, beliau mengatakan bahwasanya asbab ki mahabbat charchizi huwa kartihe. Nah, ini kitabnya bahasa Urdu Pak ya. Kitabnya bahasa Urdu, saya sampaikan bahasa Urdunya. Asbab ki mahabbat charchizi huwa kartihe. Jadi sebab datangnya cinta, beliau katakan ada 4 perkara. Ada berapa Pak? Ada 4. Yang pertama adalah jamal. Jamal itu kecantikan, keindahan. Sesuatu yang indah, yang cantik pasti mendatangkan cinta. Jangankan manusia yang tampan, yang ganteng ya, hewan aja, hewan itu. Kalau hewan itu indah, cantik, menarik, entah bentuknya ataupun suaranya seperti burung, maka banyak orang yang jatuh cinta sama burung. Rela dia beli burung harga ratusan juta seekor karena suaranya apa? Bagus. Pagi-pagi lah burungnya sudah dimandiin, dianya sendiri belum mandi, kan gitu ya. Burungnya dikasih sarapan, dianya lupa sarapan, saking cintanya sama burung. Begitu pula kucing, kucing bentuknya bagus, cantik, kayak kucing Anggora misalnya ya. Maka banyak orang yang cinta sama kucing, mau dia beli kucing harga 2 juta Pak ya. Kalau kita yang gak hobi kucing gimana Pak? Beli kucing 1 ekor harganya 2 juta Pak. Iya sayang ya kan. Mending dibeliin kambing, disembelih, disate, wah banyak tuh dagingnya, bisa bagi-bagi sama tetangga kan gitu. Tapi ini masalahnya cinta ya. Cinta itu tidak bisa dinilai dengan rupiah kan begitu ya. Rela dia beli apa tadi? Kucing Anggora tadi ya. Seekor 2 juta Pak. Makanannya mahal ya. Bahkan kadang-kadang dia lebih mendahulukan membeli makanan kucingnya daripada membelikan es krim untuk anak-anaknya Pak ya.
Anak yang nangis minta es krim di Alfamaret, udah nggak usah nah, yang lain aja. Kenapa? Uangnya nggak cukup, kadung beli apa? Makan kucing, Pak. Nah, kayak gitu, ya. Hadirin rahimakumullah, itu hewan, Pak, apalagi manusia yang tampan, yang cantik. Maka banyak yang suka itu, Pak, yang cinta itu, banyak. Pemuda-pemuda kita ini loh, ya. Mereka mencintai, mengidolakan artis-artis yang mereka itu non-muslim, Pak, ya. Boro-boro sholat Islam aja enggak, dijadikan idola, panutan, teladan. Cara hidupnya ditiru. Cuman gara-gara apa? Ganteng. Cuma gara-gara apa? Cantik. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya nisful jamal, separuh kegantengan, ketampanan itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Jadi seandainya ketampanan itu sebuah bola, Pak, ya, misalnya nih, dibagi dua, yang separuh diberikan kepada Nabi Yusuf seorang, sisanya dibagikan kepada kita semua, Pak. Iya. Makanya kita ini, gantengnya kita itu, walaupun kata istri kita ini adalah laki-laki terganteng di muka bumi ini, ya, versi istri, ya kan. Tapi dibandingkan dengan tampannya Nabi Yusuf, gak ada seujung kuku, Pak. Makanya wajar ketika Nabi Yusuf lewat di depan wanita-wanita pembesar Mesir, Pak, ya, mereka megang buah ketika itu sama pisau, mau ngupas buah gitu. Nabi Yusuf lewat di depan mereka, maka apa yang terjadi, Pak? Mereka terbelalak matanya, Pak, terbelalak, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Salah tingkah mereka. Mereka sangka lagi ngiris buah tuh, padahal mereka sedang mengiris jari-jari mereka, Pak. Jari-jari mereka berdarah-darah, tidak terasa sakit sama sekali karena terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka bilang, "Mahadza illa malakum karim." Ini mah bukan manusia nih, malaikat ini, kata mereka, ya, saking gantengnya. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana tampannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita, Pak, ya, gimana tuh tampannya? Ulama jelaskan, kalau Nabi Yusuf separuh ketampanan diberikan kepadanya, untuk baginda Nabi Muhammad bukan separuh, Pak, seutuhnya kegantengan, kecantikan itu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, wah, ganteng banget, Pak, ya. Nabi Yusuf tuh kalah sama Nabi Muhammad tuh gantengnya, ya. Sehingga ulama sering mengibaratkan gantengnya Nabi Yusuf itu seperti bulan purnama. Gantengnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mentari, seperti matahari, Pak. Karena Nabi Yusuf kayak bulan purnama, semua orang bisa menikmati, semua orang bisa terfitnah oleh keindahannya. Makanya wanita-wanita sampai terfitnah tuh, sampai ngiris-ngiris tangan mereka berdarah-darah nggak kerasa tadi, terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf. Tapi matahari itu, Pak, matahari itu sebetulnya lebih indah daripada bulan. Tapi masalahnya, adakah yang mampu menatap matahari lama-lama? Ya kan? Gerhana matahari aja, Pak, kita nggak boleh ngeliat matahari langsung gitu, ya. Walaupun udah ketutup, ya kan? Nggak boleh. Bisa kebakar kornea mata kita, Pak. Begitulah tampannya Nabi Muhammad SAW, diliputi oleh sinar wibawa, sehingga tidak ada seorang sahabat pun yang mampu menatap wajah Nabi lama-lama, nggak sanggup, Pak, karena wibawanya luar biasa. Bahkan cucu-cucu Nabi sering nanya sama sahabat yang lain, "Wahai sahabat Nabi, kakekku itu kayak gimana wajahnya?" Itu cucunya, Pak, ya. Begitu berwibawa wajah beliau. Sampai-sampai istri beliau sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu menggambarkan bagaimana tampannya Nabi. Beliau gambarkan dengan syair yang beliau buat untuk Nabi, ya. Syairnya seperti ini. Lana syamsun walil afaqi syamsun wa syamsi khairum minas syamsi sama
wa samsun nasi tatlu'u ba'dal fajri wa samsi tatlu'u ba'dal isya'i. Lana samsun walil afaqi samsun, kami punya matahari, cakrawala juga punya matahari. Wa samsi khairum minas samsi, sama kata Aisyah, matahariku yakni baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada mataharinya lah langit. Wa samsun nasi tatlu'u ba'dal fajri, matahari manusia terbitnya itu sesudah fajar. Wa samsi kata Aisyah, matahariku siapa Pak? Nabi Muhammad SAW tatlu'u ba'dal isya, terbitnya itu sesudah isya Pak. Jadi nggak ada apanya Pak, nggak ada tenggelamnya, maghrib tidak terbit lagi ya gitu ya kan. Jadi ketampanan Nabi begitu luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat yakni Hasan bin Sabit radhiyallahu an, beliau pun menggambarkan bagaimana gantengnya Nabi dengan dua buah bait syair juga yang berbunyi seperti ini. Wa ahsana minka lam taraqattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Beliau katakan, tidak pernah mataku melihat orang yang lebih bagus dari dirimu. Tidak ada seorang wanita yang pernah melahirkan anak setampan dirimu. Engkau diciptakan terbebas dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana kamu mau. Kita ini Pak, kalau diciptakan semau kita, gimana Pak? Ya kita akan usul dong ya kan. Ya Allah, jadikanlah wajahku yang paling ganteng, hidungku yang paling mancung, bentuk gigiku yang paling sempurna, rambutku yang paling indah, dan sebagainya. Seperti itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Wajah yang paling tampan, wajah siapa Pak? Wajah Nabi. Hidung yang paling indah, hidung siapa? Hidung Nabi. Bentuk bibir, susunan gigi siapa yang paling indah? Baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya wajar kita itu cinta sama Nabi. Yang gimana nggak cinta ya kan? Beliau adalah manusia yang paling tampan, yang paling ganteng, begitu. Kemudian sebab datangnya cinta yang kedua, ulama jelaskan adalah kamal, kesempurnaan. Orang itu Pak, walaupun dia wajahnya jelek, ya kan, tapi pinter, ya, ahli fisika dia buat buku fisika yang begitu banyak, ahli kedokteran dia buat buku kedokteran yang begitu banyak, maka akan banyak orang yang mempelajari karya-karyanya, menghafal buku-bukunya dan mengidolakannya. Nggak peduli walaupun wajahnya jelek. Kenapa? Pinter, kan gitu. Seperti itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling cerdas, yang paling pinter, manusia yang paripurna. Siapapun kita, yang sempurna itu ada pada diri Nabi. Pedagang nih kita. Kalau kita ingin jadi pedagang yang sukses, contoh Nabi, gitu Pak. Dokter kita ini, kalau kita ingin jadi dokter yang sukses, contoh Nabi. Nabi itu Pak, hadis-hadisnya sebelum ilmu kedokteran menemukannya, beliau sudah sampaikan duluan. Sampai ulama menyusun satu kitab Tibun Nabawi, ya gitu. Hadis-hadis berkenaan dengan pengobatan cara Nabi. Kalau kita ini panglima perang, ingin sukses, contoh Nabi. Presiden nih, ingin sukses, contoh siapa? Contoh Nabi. Siapapun kita Pak, ya, itu bisa mencontoh Nabi. Beliau manusia yang paripurna Pak, sempurna, begitu. Makanya kalau nggak cinta sama Nabi itu ya aneh, ya kan? Udah yang paling ganteng, yang paling pinter lagi, kok nggak cinta? Aneh-aneh aja, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak, agak disingkat biar nggak kelamaan ya. Yang ketiga sebab datangnya cinta adalah nawal, perbuatan baik Pak. Kita ini punya tetangga Pak, jelek mukanya Pak, ya. Habis itu biasa aja, nggak ahli lah, orang biasa lah gitu.
Tapi dia baik banget sama kita, Pak. Kalau kita sakit, dia yang pertama jenguk kita. Kita nggak ada duit, diutangin kita, Pak, ya. Nggak perlu bilang pinjam 100 dulu, nggak perlu, Pak, ya. Langsung diutangin kita, ya. Nggak bisa bayar, diikhlasin. Iya. Cinta nggak kira-kira, Pak, sama tetangga kayak gitu, Pak? Cinta, ya kan? Ya dia baik loh sama kita, sering nolong kita kan gitu. Lalu bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha." Dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa tuh orang yang di tepi jurang neraka? Orang-orang kafir, Pak. Orang kafir di tepi jurang api neraka. Kemudian Nabi diutus berdakwah siang dan malam, Pak. Pagi berangkat putih bersih wangi, sore pulang berlumuran dengan kotoran, dahak, riak, ya, kotoran hewan, dan kadang-kadang darah pun mengalir dari tubuh Nabi, Pak. Kalau beliau buat dakwah itu, Pak. Kemudian malamnya apa malamnya? Apa beliau bilang gini malamnya? Siang kan udah capek nih, khususi pagi sampai sore. Malam saatnya istirahat, gitu, Pak? Enggak, Pak. Malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak, Pak. Sampai kakinya bengkak-bengkak mendoakan umatnya yang dijumpai di siang hari biar dapat hidayah, Pak. Itulah Nabi, Pak. Ya. Kalaulah bukan karena mujahadah Nabi, orang tua kita nggak kenal Allah, Pak. Kalau nggak kenal Allah, apa yang terjadi? Ya tadi jadi bahan bakar api neraka, nauzubillah. Karenanya Nabi adalah manusia yang paling baik, yang paling berjasa kepada kita. Makanya kita wajar cinta sama Nabi. Udah paling ganteng, paling pinter, paling berjasa kepada kita, Pak. Kemudian yang terakhir nih, Pak, yang terakhir, ya, yang keempat. Sebab datangnya cinta itu ulama katakan adalah korobat, hubungan kekerabatan. Ada seorang ayah, dia punya anak, anaknya ini udah mukanya jelek, ya kan. Kemudian di sekolah itu, Pak, rapotnya penuh dengan warna merah, Pak, merah gitu kan, ya, banyak merahnya. Kemudian ya tadi jarang bantu orang tua, ya, sering ngeselin, tetangganya sampai protes. Iya, anak ini luar biasa bandelnya itu, ya. Anak siapa sih itu? Kata bapaknya apa? Itu anak saya. Begitu sih anak kamu itu. Maka bapaknya bilang apa? Ya walaupun begitu dia tuh anak saya cinta kepada dia karena dia adalah anak saya, darah daging saya. Jadi, Pak, ya, hubungan kekerabatan, hubungan darah itu bisa mendatangkan cinta. Tak peduli apa, kalau sudah hubungan darah maka cinta. Lalu bagaimana hubungan kekerabatan kita dengan Rasulullah SAW? Ulama jelaskan hubungan kekerabatan itu ada dua, Pak. Ada korobat ruhaniyah, ada korobat jasmaniyah. Ada hubungan kekerabatan ruhani, ada hubungan kekerabatan jasmani. Hubungan kekerabatan jasmani itu apa? Ya tadi kayak bapak sama anak, begitu kan? Ada hubungan darah gitu, ya. Hubungan kekerabatan ruhani itu apa? Hubungan akidah, Pak. Hubungan akidah. Kita wajib berbakti kepada ayah ibu sebab merekalah kita lahir ke dunia ini. Dan kita lebih wajib lagi berbakti kepada Rasulullah SAW karena sebab beliaulah kita diangkat dari tempat yang fana ini menuju tempat kehidupan yang abadi bahagia selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan hubungan yang hakiki ya korobat ruhani, Pak. Walaupun bapak sama anak, Pak, ya, tapi kalau beda akidah di akhirat dipisah sejauh-jauhnya, Pak, ya. Walaupun Nabi, ya, Nabi Nuh putranya Kan'an kan namanya, ya, yang nggak beriman dengan nabinya itu, dengan ayahnya sendiri, ya. Di akhirat nanti akan dipisahkan, tidak saling mengenal, Pak. Begitu. Tapi walaupun kita ini nggak ada hubungan darah, ya kan, yang diikat oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kayak kita jauh lah ya bilangnya, Pak, ya, kita saudara, ya kan, saudara yang hakiki, Pak. Kita kumpul bareng di sini, ya. Bila kita mati dalam keadaan seperti ini, pasti kita akan kumpul lagi di surga, Pak. Pasti, iya. Karena harganya surga itu apa? Iman, Pak, gitu, ya. Jadi korobat yang hakiki itu apa?
Ruhan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah anggap kita ini anak-anaknya, Pak. Iya. Jadi kita nggak usah ngaku Habib, Pak. Ya. Kita ini anaknya Nabi, Pak, semuanya. Semua anak Nabi kita. Ya. Serius, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Innama ana lakum bimangzilatil walid. Hanya saja kedudukanku terhadap kalian itu adalah seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Kita ini semua anak-anak Nabi, anak-anak ruhaniyahnya Nabi, begitu Pak. Subhanallah. Keren nggak Pak? Ya? Anak Nabi gitu Pak. Iya. Anak Nabi Muhammad SAW dari segi keruhaniyahnya Pak. Makanya istri-istri Nabi itu disebut apa Pak? Ummahatul Mukminin, ya kan? Ibunya orang-orang beriman, ya kan? Makanya ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau ditinggal wafat oleh Nabi, itu umurnya masih muda Pak. Masih 18 tahun itu kalau tidak salah umurnya itu, ya. Ketika Nabi wafat, Aisyah radhiyallahu anha masih berapa umurnya? 18 tahun. Apakah beliau menikah lagi, Pak? Haram, Pak, ya. Haram bagi beliau menikahi umat Nabi karena kita semua ini adalah anak-anaknya istri-istri Nabi. Sampai segitunya kedekatan korobat kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau nggak cinta sama Nabi itu aneh pokoknya, ya. Manusia yang aneh banget. Ada orang yang paling ganteng, yang paling pintar, yang paling baik sama kita, yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan kita, kok nggak cinta? Akalnya di mana? Hubun akal tadi, ya, cinta akliyah tadi. Hadirin rahimakumullah. Kalau Nabi jangan ditanya Pak, cintanya sama kita tuh pol-polan Pak. Iya. Nabi itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Tapi kata-kata yang terakhir Nabi ucapkan apa Pak? La ilaha illallah bukan? Bukan Pak. Ternyata yang diucapkan apa? Ummati, ummati, ummati. Saking cintanya Pak sama kita, ummati yang diucapkan terakhir kali oleh beliau. Bahkan nanti ketika dibangkitkan di kubur Pak, ya, dibangkitkan di kubur nanti, diutuslah malaikat Jibril untuk membangkitkan Nabi. Maka Nabi pun bangkit, ya. Kemudian beliau mengibas-ibaskan bajunya yang terkena debu. Lalu beliau bertanya, apa yang pertama kali beliau ucapkan? Bukan, ya Jibril, aina Aisyah. Ya Jibril, aina Hasan wal Husain. Bukan Pak. Yang diucapkan apa? Ya Jibril, aina ummati. Wahai Jibril, di mana umatku ini di mana? Bagaimana mereka keadaannya? Itu Pak. Yang pertama kali ditanyakan kita Pak, ya. Bahkan nanti ketika akan masuk surga, Nabi itu nggak bersegera masuk surga Pak. Beliau berdoa di pinggir jembatan Sirat, Allahumma ya Rabbi salim salim, Allahumma ya Rabbi salim salim. Karena beliau begitu sedih banyak umatnya yang terperosok dari jembatan Sirat Pak. Kita lagi yang beliau disokkan. Tinggal panen beliau itu Pak, masih juga mikirin kita Pak. Yang jadi masalah Pak sekarang, kita ini cinta sama Nabi enggak sebetulnya Pak, ya. Ya kan? Kita harus cinta pada Nabi Pak, wajib loh, ya, harus cinta, ya. Tinggal gimana kita membuktikannya, karena cinta itu harus ada buktinya, ya, kayak cinta sama istri kita lah, ya. Dek, aku sungguh cinta kepadamu, ya, I love you full pokoknya, ya. Apa buktinya? Ya kita kerja, cari nafkah, banting tulang untuk memenuhi nafkah istri kita, sandang, pangan, papan, kan begitu, ya. Itu buktinya. Ini ada suami bilang cinta sama istrinya, wahai suamiku aku cinta kepadamu. Iya bang, kamu cinta tuh beras habis tuh bang di dapur tuh bang. Ya pokoknya aku cinta sama kamu, ya. Beras habis bang, itu gas, itu sekali masak habis tuh. Aku cinta padamu tapi gimana Pak? Marah nggak istri Pak? Cinta, makan tuh cinta, gitu Pak, ya kan? Emang kenyang makan cinta, ya. Harus ada buktinya.
Begitupun kita cinta dengan Nabi, Pak. Tidak cukup sekedar mengatakan I love you Nabi, aku cinta Nabi, atau kita beli kaos, kita sablon I love you Nabi gitu misalnya. Sholawat banyak-banyak kepada Nabi, bukan hanya itu, Pak, ya. Tapi kita harus mesti buktikan dengan aksi kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi. Bagaimana cara membuktikannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberitahu kepada kita, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Ternyata, Pak, Nabi itu akan mengakui cinta kita. Cinta kita itu beneran, bukan gombal, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi. Lalu bagaimana cara menghidupkan sunnah Nabi, ya? Maulana Sa'ad dapat barokatuh, beliau pernah menyampaikan, ya, dalam bayannya. Beliau mengatakan, Maulana Ilyas rahimahullah firmatete hamarikam kam maksad ihyae sunnathi. Nah gitu, ya. Hamarikam kam maksad ihyae sunnathi. Maksud dari kerja kita, kerja dakwah ini adalah ihya'us sunnah. Jadi ternyata, Pak, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi, Maulana Ilyas telah sampaikan dalam kerja dakwah. Karena sunnah Nabi itu ada dua, Pak, ya. Ada yang hidup, ada yang mati. Apa sunnah yang hidup, Pak? Sunnah yang masih diamalkan oleh kebanyakan umat Islam, gitu. Sunnah yang hampir semua umat Islam mengamalkannya. Contohnya sunnah apa? Nikah, Pak, ya kan? Nikah itu sunnah Nabi. Gak usah ditargib kalau itu mah, ya kan, cocok tuh sama nafsu, ya nggak? Orang-orang pada mengamalkannya sunnah yang hidup, Pak, ya, sunnah yang hidup. Tapi ini penting, Pak, nikah itu, Pak, ya. Nikah itu penting banget nikah itu, ya. Dalam kitab Fathul Mu'in itu di saronya I'anatul Thalibin, di situ disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad satara satra dini falyattaqillah fi satil akhir." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah pada separuh sisanya. Kita ini kerja dakwah tujuannya apa, Pak? Untuk menyempurnakan amal agama dalam kehidupan kita. Ya enggak? Itu kan? Berarti kita itu mesti nikah, Pak. Karena separuhnya dinikah itu. Iya. Makanya yang bujang-bujang ini segera program nih, ya kan. Kapan segera nih nikah. Yang duda-duda juga, ya. Jangan lama-lama jadi duda, ya kan. Serius, ya. Ulama-ulama dulu, Pak, ya. Pagi istrinya meninggal, sore nikah lagi, Pak. Iya. Kenapa? Separuh agama. Mereka tuh merasa malu kalau sampai mati dalam keadaan nggak punya istri, Pak. Jangan sampai mati gak punya karena yang masih bujang-bujang segera, ya, nikah, ya gak? Yang duda-duda segera tuh, jangan lama-lama jadi duda, nikah, biar bisa keluar masturah, Pak, ya, 40 hari, 2 bulan dan sebagainya. Niat semua, so. Kemudian yang kedua, sunnah yang mati, Pak. Apa itu sunnah yang mati? Sunnah yang mati adalah sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan umat. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah sholat berjamaah. Sekarang umat sudah banyak yang meninggalkannya. Maka orang yang menghidupkan sholat berjamaah di satu kampung, di satu negeri, maka dia adalah ihya'us sunnah. Itulah yang kita lakukan, Pak, ya enggak? Kemana-mana kita usaha memakmurkan masjid. Gimana orang sholat berjamaah? Ini sunnah udah mau mati nih, ya. Kemudian yang kedua, apalagi sunnah yang mau mati itu? Ya surah Nabi lah, penampilan Nabi, ya enggak? Pakai sorban, pakai jubah, tutup kepala, memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, itu sunnah Nabi, Pak, ya. Mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, potong kuku dan sebagainya, ya. Itu siapa yang mengamalkannya, menggairahkannya, Pak? Ya kita, Pak.
Itu bentuk dari Ihya'us Sunnah. Hari ini ada sebagian yang berpendapat, itu nggak salah juga namanya, berbeda pendapat ulama kan rahmat ya. Jadi mengatakan bahwasanya jubah sorban itu adalah tradisi Arab, tidak kita salahkan. Tetapi kenapa kita amalkan? Karena kita cinta sama Nabi, Pak. Ya. Kalau cinta tuh nggak perlu alasan, Pak. Ya. Michael Jackson datang ke Indonesia tahun berapa? Saya masih kecil, lupa itu, ya kan ya. Maka ketika itu anak-anak muda Indonesia mereka semua berlomba-lomba bergaya ala Michael Jackson. Gak ada yang nyuruh, Pak. Dan mereka gak bertanya dalil dengan ulama, Pak, ketika itu. Langsung aja mereka beli baju segala, niru rambut dan sebagainya, niru Michael Jackson. Ya cinta, ya. Kita cinta sama Nabi, ngamalin pakaian Nabi kok perlu nanya dalil, gak perlu, Pak. Ngapa pakai sorban, pakai jubah? Cinta Nabi, gitu aja, beres. Cinta Nabi. Kenapa masih muda melihara jenggot? Karena saya cinta sama Nabi. Selesai urusan, ya. Dan hadirin rahimakumullah, itu adalah Ihya'us Sunnah. Karena ternyata, Pak, memang sorban itu adalah pakaian orang Arab, ya kan? Memang, tapi sorban orang Arab tidak sama dengan sorbannya Nabi, Pak. Sorbannya orang Arab itu, Pak, tebal panjangnya ini, ekornya sampai menjuntai ke tanah, Pak. Isbal sorbannya. Abu Jahal pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, benar pakai jubah. Tapi pakai jubahnya beda sama Nabi. Nabi itu pakai jubah sampai pertengahan betis, Pak, pakai jubahnya. Abu Jahal nempel sampai ke tanah. Kok disama-samain? Beda, ya. Makanya pakaian Nabi itu lifestyle-nya Nabi, bukan budaya Arab. Apa? Lifestyle-nya Nabi, gayanya Nabi yang kalau kita contoh itu pun berpahala, Pak. Subhanallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, sunnah Nabi berikutnya yang sudah hampir mati adalah intikoli dan makomi, Pak. Iya, intikoli makomi, ya. Di Nabi dan sahabat tuh, Pak, mereka sejak di Mekah mereka sudah buat amal makomi, Pak. Di rumah Darul Arqam buat taklim di situ, buat silaturahmi di situ. Iya. Padahal mereka belum punya khilafah, belum punya negara ketika itu, sudah buat mereka, ya. Jadi untuk buat makomi nggak perlu menunggu memiliki khilafatul muslimin dulu, nggak perlu, Pak, ya. Itu di Makkah udah dibuat sama Nabi, ya. Nah, buat tuh, ya. Di Madinah apalagi? Di Madinah itu sampai-sampai masjid Madinah itu 24 jam hidup dengan amal, Pak, nggak pernah kosong. Ada terus orang itu di sana, Pak. Begitu umumiatnya menghidupkan masjid 24 jam. Seperti itu. Dan sekarang apa yang terjadi, Pak? Ini sunnah sudah mulai hilang, Pak. Karena Maulana Sa'ad terus mentargib kita bagaimana hidupkan masjid 24 jam dengan amal. Ini sunnah Nabi yang udah hampir mati, atau bisa dibilang mati lah sunnah ini. Kita hidupkan. Ihya'us Sunnah, bukti cinta kepada Nabi. Kemudian selanjutnya adalah intikoli, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para sahabat, bagian dari kehidupan mereka yang indah adalah mereka membagi waktu mereka untuk huruf fisabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 124.000 para sahabat kurang lebih yang makamnya di Jazirah Arab, Mekah, Madinah hanya berkisar 10 ribuan saja. Ratusan ribu bertebaran ke seluruh dunia. Subhanallah. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh umat, Pak. Dan kitalah yang sekarang diminta oleh masyayikh kita untuk buat amal ini, Pak. Amal dakwah, huruf fisabilillah. Dan kita yakini huruf fisabilillah ini adalah perintah Allah, Pak. Kita yakini itu. Seperti halnya sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, huruf fisabilillah juga perintah Allah. Dalilnya banyak, sejarah hidup Nabi itu jelas tuh dalilnya. Nabi dan para sahabat mereka huruf fisabilillah mendakwakan agama ke seluruh muka bumi. Untuk itu sekarang para masih minta, Pak, kepada kita, Pak, bagaimana kita siapkan diri kita untuk berangkat ke negara-negara jauh, Pak. Jangan tengok kantong, Pak. Di kantong mah nggak ada apa-apa. Lihat dulu di buku rekeningnya, lihat itu, ya kan? Ini lihat kan.